Ya, jazakallah khairan katsira untuk Dokter Muti yang sudah hadir pagi ini. Mungkin saya sedikit membacakan CV-nya ya untuk memulai kegiatan kita hari ini. Jadi Dokter Muti Adila ini adalah full time mommy dan half time general practitioner. Jadi backgroundnya dari Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 2007. Eh, Kemudian pengalamannya sebelumnya sudah pernah internship di Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon, kemudian sebagai dokter perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, dan saat ini menjadi dokter di Hanaya Baby Spa Sumedang. Ya, kemudian alhamdulillah terakhir pelatihannya juga udah cukup banyak, khususnya kaitannya sama anak ya, resusitasi neonatus atau bayi baru lahir, workshop pediatri gawat darurat, workshop laktasi, workshop menggendong, kemudian terakhir pelatihan sebagai konselor laktasi di bulan Februari tahun 2023. Iya, jadi memang concernnya beliau sebagai seorang ibu benar-benar mempelajari hal-hal seputar keibuan banget gitu ya, dan itu menjadi expert di sana. Jadi nanti yang mau konsultasi kaitannya sama layanan laktasi atau masalah menyusui, juga bahkan masalah menggendong ya gitu, karena itu butuh skill khusus dan ada ilmu khususnya, itu bisa melalui beliau itu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan, Mangga barangkali mau di share screen dulu ya. Baik, saya coba share screen dulu ya, Jazakillah khairan kafiran atas prolog dan perkenalannya. Saya coba dulu sebentar. Bismillah. Sudah tampak belum ya, Sudah, alhamdulillah. Baik, Bismillah. Ini insya Allah karena saya fokus di tips menyusui aman di bulan Ramadan bagi yang punya bayi usia 0 sampai menjelang 2 tahun. Insya Allah kita tidak akan lama-lama ya, akan fokus di sini. Bagi yang ingin bertanya seputar ini ataupun di luar, nanti diperkenankan di akhir sesi ya, sebentar. Ya, sudah nampak, sudah nampak besar di situ ya, Iya? Sudah. Baik, Bismillah, izinkan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, puji dan syukur senantiasa saya dan keluarga juga haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan waktu dan juga kesempatan untuk bisa berbagi sedikit ilmu yang saya miliki mengenai menyusui. Dan tak lupa sholat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga, dan semoga dan juga para umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Mohon maaf sebentar ya, ini harus dititip. Sebentar ya. Siap, Mangga. Iya, mungkin sambil menunggu, ini alhamdulillah sudah ada 13 peserta yang hadir. Oh iya, alhamdulillah. Dr. Mutia sudah bergabung bersama kita semua. Baik, mohon maaf ya, tadinya dari awal sudah dititip, tapi di tengah-tengah minta balik dulu. Jadi saya kembalikan lagi baru sekarang. Iya. Baik, di sini rata-rata pasti ibu-ibunya sudah atau sedang menyusui ya. Baik bayinya ada yang mungkin masih 6 bulan pertama, atau mungkin ada yang di tahapan kedua 6 sampai 12 bulan, atau mungkin ada yang sudah 1 sampai menjelang 2 tahun mungkin ya, iya. Dari peserta ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua. Saya mulai ya. Tips menyusui aman di bulan Ramadan. Insya Allah saya jadi konselor laktasi juga di Hanaya Natural Spa dan juga di klinik kita ya, Iya. Jadi nanti bisa book appointment untuk ngobrol. Sebenarnya kalau saya pribadi akan sangat senang, tidak perlu ada pembiayaan apa-apa ya. Insya Allah. Jadi bisa ngobrol-ngobrol dulu aja, sharing-sharing dulu. Bismillah. Jadi yang pertama kaitannya antara menyusui dengan puasa Ramadan. Kita ketahui bersama bahwa ASI adalah makanan terbaik yang dikonsumsi bayi, terutama saat usia 6 bulan pertama, karena di situ bayi hanya bergantung pada ibu sebagai sumber makanannya.
Ibu menyusui diperbolehkan berpuasa dengan memperhatikan kondisi ibu dan juga kondisi bayi. Jadi nanti akan ada syarat prasyarat di mana bolehkah ibu meneruskan berpuasa atau sebaiknya dibatalkan saja. Kemudian untuk rekomendasi WHO sendiri dimulai dengan penerapan IMD atau inisiasi menyusui dini. Pentingnya IMD ini ternyata mempengaruhi untuk keberhasilan ASI selama 2 tahun, ibu-ibu. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan, mohon dipastikan atau mohon dipantau dilaksanakannya IMD pada setiap bayi yang lahir, baik normal maupun operasi sesar, karena keduanya bisa dilakukan, insya Allah. Nah, kemudian setelah IMD ada ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian MPASI, dan ASI terus diberikan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Karena nanti akan saya tunjukkan grafiknya, sebenarnya walaupun sudah 1 tahun, ASI ini masih memegang peran penting sekitar sepertiga dari energi yang dibutuhkan oleh anak. Jadi masih sangat bagus untuk terus diberikan. Kemudian untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Kita ketahui bersama bagi umat muslim semua bahwa hukumnya wajib. Hanya saja ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakannya jika kondisi ibu menyusui dan atau kondisi bayi tidak baik untuk berpuasa. Nanti akan saya bahas kemudian. Baik, sebentar ya. Baik, saya slide. Baik, ada 2 hal yang penting untuk seorang ibu memikirkan atau mempertimbangkan melakukan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini bukan puasa 1 hari 2 hari, melainkan puasa 1 bulan, maka penting sekali bukan hanya ibu yang disiapkan, tapi juga bayinya. Yang pertama persiapan ibu. Ini tadi saya sempat lihat ada beberapa pertanyaan mengenai nutrisi ASI ibu yang berpuasa. Apakah turun, Dok? Nah, sebetulnya jawabannya adalah tidak, dengan syarat nutrisi ibu terpenuhi. Jadi untuk ibu yang menyusui, sebenarnya dia membutuhkan 3 kali makan berat dan 2 kali kudapan, serta air 10-13 gelas per hari. Loh, katanya 8 gelas, Dok. 8 gelas untuk yang tidak menyusui. Untuk yang menyusui itu 10-13 gelas. Dan kalau kita konversi, di waktu berbuka sampai dengan sahur lagi, sebetulnya agak tricky kalau kita tidak siasati bersama. Nah, cukup banyak ya, 10 gelas gitu kita, dan tidak boleh dilangsungkan. Jadi, nggak boleh sekali minum langsung 3 gelas sekaligus, karena justru minum yang langsung banyak akan mengakibatkan airnya akan terkumpul di kantung kemih lebih cepat. Justru jadinya akan jadi banyak pipis, akhirnya tidak banyak yang tersimpan, seperti itu. Jadi memang diminumnya harus dicicil satu-satu. Nanti akan saya ceritakan seperti apa sebaiknya strateginya, agar kebutuhan ini tetap bisa terpenuhi. Makanan berat ini seperti apa? Makanan berat ini harus terdiri atas karbohidrat. Kemudian juga yang penting adalah protein. Lauk. Lauk di sini bukan lauk seperti tempe goreng atau tahu goreng. Bukan. Untuk ibu menyusui dia harus punya protein hewani. Seperti misalnya ayam, daging, ikan, atau telur. Telur pun masuk protein hewani. Jadi ibu bisa cek makanannya untuk yang menyusui. Boleh, boleh misalnya boleh, saya pengen berpuasa nih, saya pengen mengusahakan berpuasa, boleh, tapi ingat, nutrisi ibu yang seharusnya dipenuhi dalam waktu 1 hari, harus dipenuhi dalam waktu buka puasa hingga sahur. Itu 3 kali makan berat, ditambah 2 kali snack atau 2 kali kudapan. Nanti akan saya lampirkan juga contoh menu sehari yang bisa dikonsumsi oleh seorang ibu menyusui. Terutama untuk bayinya masih 0-6 bulan ya. Nah, kemudian tadi air 10-13 gelas per hari. Baik, ini walaupun agak tricky tapi bisa dikerjakan. Jadi ada 10 gelas ini, setelah 10 gelas dulu ya. Itu bisa dimulai saat pertama kali kita berbuka puasa, minum 1 gelas air. Kemudian berbuka, bisa dengan kurma, atau bubur kacang hijau misalnya. Atau misalnya dengan kudapan lain, misalnya dengan sari kaya. Sari kaya mengandung santan juga telur, dan juga gula merah ya, Pak. Biasanya pakai gula merah. Nah, setelah itu, setelah berbuka puasa, sebetulnya untuk ibu menyusui usia 0-6 bulan, yang bayinya usia 0-6 bulan, disarankan mempercepat makan berat. Jadi, setelah berbuka puasa, boleh nih enggak kurma, abis itu sholat maghrib, abis itu makan berat. Boleh kok, boleh saat disarankan, begitu dia berbuka puasa, dia makan berat dulu. Makan berat dulu, mempercepat kebutuhan
energi untuk membuat ASI-nya dipenuhi di saat berbuka puasa. Jadi boleh banget untuk didahulukan makan beratnya. Setelah makan berat, minum air putih lagi, gelas kedua. Nah, kemudian setelah gelas kedua dipenuhi, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kemudian minum lagi, ke gelas ketiga. Nah, setelah sholat maghrib, kemudian dia minum lagi, kemudian dia baru makan berat di antara maghrib dan isya. Nanti boleh di situ makan berat. Setelah makan berat, dia minum lagi, gelas yang keempat. Itu baru 4 gelas ya. Nah, setelah makan berat, dia minum lagi, kemudian dia sholat isya, kemudian dia minum lagi, gelas kelima. Nah, itu sudah 5 gelas, baru sampai isya. Kemudian biasanya untuk ibu-ibu dengan bayi usia 0 sampai 6 bulan, bayi seringkali terbangun di malam hari. Nah, pada saat bayi bangun di malam hari, sebelum menyusui bayi, ibu minum dulu gelas ke-6. Setelah selesai menyusui, ibu minum lagi gelas ke-7. Nah, kemudian sisanya, bayi itu ada yang bangun 2 kali, ada juga yang bangunnya 1 kali di malam hari. Kalau misalnya 1 kali, maka sisanya harus dipenuhi di waktu sahur. Begitu dia bangun sahur, dia minum, kemudian misalnya mau meneruskan sholat dulu, minum lagi, kemudian sahurnya harus di akhir waktu. Kalau mau kudapan dulu, misalnya begitu dia bangun, mau ngemil-ngemil dulu, habis itu dia minum, kemudian dia makan beratnya di akhir waktu. Taruhlah sekarang azan jam setengah 5 subuh, maka sebaiknya dia sahur jam 4 atau jam 4 lewat sedikit, sehingga memperpendek rentang puasanya. Jadi jangan sampai karena takut bayinya bangun nih, akhirnya ya udah deh karena takut bayinya bangun, aku sahurnya dari jam setengah 4 atau dari jam 3 gitu, biar nanti kalau misalnya kebangun aku nyangsa tinggal nyusuin aja. Nah, sebetulnya itu sangat disarankan untuk ibu-ibu menyusui yang baru ini ya 0 sampai 6 bulan ya. Ini saya ceritakan kasus yang bayi-bayi baru ya, yang di bawah 6 bulan yang belum dapat makanan tambahan. Itu sebaiknya mengakhirkan sahurnya untuk memperpendek jeda kosongnya lambung seperti itu. Nah, kemudian nanti sudah dipenuhi nanti 3 gelas di waktu sahur. Oke, ini bilangnya akan berakhir dalam 10 menit. Nanti apa? Nanti kita masuk lagi. Oke, saya teruskan dulu saja ya. Jadi bisa ditambahkan 10 gelas sampai 13 gelas seperti itu. Kalau takut terlupa bagaimana, Dok? Air ini adalah bagian yang tidak boleh kurang untuk ibu menyusui, karena akan sangat berpengaruh pada kuantitas ASI. Karena ASI dibentuk dari cairan tubuh ibu. Disebutkan bahwa memang tidak akan berpengaruh banyak, namun tetap akan ada sedikit penurunan. Untuk bayi-bayi yang sangat bergantung pada ASI ibunya, akan sangat terasa oleh bayi. Perubahannya, kekurangannya, ketidaknyamanannya. Satu hal yang penting lagi adalah dalam kondisi berpuasa, biasanya, ini yang saya rasakan sendiri juga selama berpuasa sambil menyusui, itu let down reflex atau refleks pengeluaran ASI yang tidak disadari oleh ibu, itu akan menurun, sehingga alirannya akan lebih melambat. Kadang-kadang kita membutuhkan untuk sedikit melakukan penekanan pada bagian payudara, terutama pada bagian kelenjar ASI, yaitu di sekitar bagian yang hitam tuh ada di sekitar bagian yang hitam, nanti akan saya tunjukkan ya. Itu ada tempat kelenjar ASI. Nah, di situ adalah tempat-tempat yang bisa ditekan untuk mempercepat refleks keluarnya ASI. Itu akan turun kalau pada saat puasa. Makanya kadang-kadang bayinya kok jadi agak rewel ya misalnya, kok bayinya kayak tampak nggak nyaman saat menyusui. Kemungkinan besar saat ibu berpuasa, alirannya menjadi semakin pelan, sehingga bayi merasa kok lama sih, jadi agak rewel seperti itu. Itu kalau untuk ibu-ibu berpuasa yang bayinya masih sangat tergantung pada ASI. Nah, kemudian selesai di masalah ibu, persiapan ibunya, karena ibu ini justru yang paling penting, karena kalau ibunya tidak siap, maka akan berpengaruh kedua-duanya, ke ibu dan juga ke bayinya, yaitu di mana nanti akan turun berat badan, akan tidak cukup ASI, seperti itu. Jadi harus hati-hati, saya titip untuk tidak usah banyak minum booster ASI, atau misalnya minum susu yang banyak. Boleh-boleh saja, tidak dilarang untuk minum booster ASI, hanya yang paling penting adalah justru jumlah
air minum, air putih yang dikonsumsi oleh ibu menyusui. Kemudian, saya lanjutkan untuk yang sebelah kiri sudah, kemudian yang sebelah kanan adalah nutrisi bayi. Udah ada ya, sudah? Alhamdulillah, baik. Bisa disaksikan ya ibu-ibu ya slide-nya, persiapan ibu dan bayi. Oke, sudah ya, Alhamdulillah. Kita terusin lagi ya. Baik, tadi sudah beres di nutrisi ibu. Nanti kalau ada ibu-ibu yang ada pertanyaan di bagian nutrisi ibu bisa dicatat dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian nutrisi bayi. Untuk nutrisi bayi yang paling penting adalah bayi harus menyusui on demand. Ini berapa bayar sebentar, maaf ada yang jebol suaranya ya. Baik. Oke, udah. Oke, Alhamdulillah. Jadi menyusui on demand ini maknanya adalah menyusui semaunya. Kalau bahasa orang tua zaman dulu tuh ngek-nyol, begitu mereka nangis kasih, nangis kasih, nangis kasih. Kadang bahkan kalau sekarang tidak perlu menunggu nangis, karena nangis adalah tanda terakhir seorang bayi lapar. Jadi justru jangan sampai tunggu nangis ya Bu. Kalau misalnya punya bayi kemudian sudah terlihat ada feeding cues atau terlihat tanda-tanda lapar yang awal-awal seperti misalnya terlihat gelisah, tengok kanan, tengok kiri, mencari-cari, atau yang tahap kedua misalnya tangannya sudah masuk ke dalam mulut, sudah mulai mau makan tangan, itu sebaiknya segera diambil dan disusui. Jangan menunggu nangis karena kalau sudah keburu nangis itu harus ditenangkan dulu baru disusui. Kalau sudah keburu nangis, saat dia dikasih menyusui, mungkin akan ada beberapa bayi yang menolak. Karena yang namanya bayi itu menyusu ke payudara bukan seperti pakai dot yang disedot langsung keluar, tapi dia harus ada isapan-isapan dangkal untuk merangsang keluarnya air susu dulu, baru masuk ke isapan yang dalam, seperti itu. Jadi ini sama. Jadi ini sama halnya dengan bayi yang akan disusui di bulan Ramadan. Jadi jangan disusui menunggu lapar banget. Jangan disusui sampai menunggu anaknya nangis baru disusui, tapi harus lihat tanda-tanda awalnya dulu. Baik, kemudian yang diperhatikan, yang perlu ibu-ibu kenali adalah tanda kecukupan ASI pada bayi. Pada usia 0 sampai 6 bulan, sebetulnya tanda kecukupan ASI ada banyak hal. Seperti diantaranya bayinya tampak cukup dan puas. Bayinya puas dan tenang. Setelah menyusui dia seperti kalau orang bilang kayak mabok ASI gitu, tidur. Atau enggak kalau nggak tidur pun dia happy kelihatannya. Ini? Iya, nggak apa-apa. Oh, sayang. Sebentar ya. Sini ya. Baik. Jadi seperti orang bilang tuh seperti yang mabuk ASI. Nah, seperti itu. Atau misalnya bayi tidak rewel, tampak tenang. Nah, kemudian buang air kecilnya untuk bayi baru usia 1 bulan sampai 6 bulan itu harus lebih dari 6 kali sehari. Atau kalau kita nggak sempat menghitung nih, cukup lihat di diapersnya, atau kalau misalnya dia pakai diapers, si pipisnya itu tidak pekat atau tidak berwarna kekuningan, kekuning tua. Nah, tidak seperti itu kan, itu ada tanda dehidrasi. Jadi sebaiknya pipisnya berwarna jernih atau mungkin kuningnya kuning muda sekali seperti itu. Itu adalah satu tanda kecukupan ASI. Tapi yang paling penting tanda kecukupan ASI yang objektif adalah kenaikan berat badan bayi sesuai KMS. Nah, kalau dilihat dari sini nanti ibu-ibu bisa mengenali kalau misalnya bayinya tidak naik atau misalnya sedang program kenaikan berat badan, bolehkah puasa diteruskan? Itu harus dipertimbangkan matang-matang. Karena bagaimanapun prioritas seorang ibu adalah anaknya. Begitu. Baik, saya lanjutkan dengan fakta menyusui di bulan Ramadan. Ini menjawab beberapa mitos yang mengatakan, saya sempat pantau juga ada di pertanyaan, Dok, apa betul kalau ASI di bulan puasa, ASI ibu yang berpuasa itu apakah menjadi semakin jernih, maksudnya jadi encer, apakah jadi tidak bagus, Dok? Jawabannya tidak sama sekali sebetulnya. Asalkan
Secara kuantitas maupun kuantitas tidak akan menurun dan tidak akan berkurang jika kebutuhan nutrisi tadi yang sudah saya sebutkan di awal itu dipenuhi. Tadi 3 kali makan berat dan 2 kali kudapan serta 10-13 gelas air. Itu harus dipenuhi dalam kurun waktu buka puasa hingga sahur. Kemudian utamakan ibu, kesehatan nomor 1. Karena kalau ibunya sakit, siapa yang akan merawat bayinya? Jadi tetap kalau misalnya ibu sudah merasakan ada tanda-tanda dehidrasi, ya sayangku, tanda dehidrasi atau ibunya sakit, tolong jangan memaksakan untuk berpuasa. Boleh. Dan yang terakhir adalah bersamai bayi dan nilai setiap hari. Untuk ibu-ibu dengan usia bayi 0 sampai 6 bulan yang memilih untuk berpuasa, tentunya tidak ada larangan, tapi silakan dinilai setiap hari bagaimana kondisi bayinya, penurunan atau peningkatan berat badannya. Apakah bayi yang asalnya kalau misalnya menyusui itu tidak rewel, tenang, sekarang kok jadi rewel, misalnya dikit-dikit lepas, menyusui jadi sebentar-sebentar, atau bahkan menyusui jadi sangat lama sekali. Untuk waktu menyusui normal itu sekitar 5-40 menit. Kalau di atas 40 menit atau bahkan sampai berjam-jam, itu artinya menyusuinya tidak efektif. Bisa jadi karena alirannya sangat lambat, atau mungkin bayi hanya menyusui di daerah puting saja. Jadi hanya di bagian di daerah puting saja. Hanya di sini. Nih, kelihatan ya? Nih, hanya di sini saja. Kalau di sini, kalau kita lihat secara anatomi, nih saluran ASI itu letaknya bukan di bagian putingnya saja. Justru saluran yang besar itu letaknya di areola atau bagian hitam. Jadi bayi jangan sampai menyusui di bagian putingnya saja karena dia tidak akan dapat, malah kejepit nanti saluran ASI-nya. Akhirnya bayinya merasakan kok sedikit dapatnya, terus dia kesal, jadinya cuma sebentar-sebentar atau lama sekali karena dia nunggu kok dikit banget dapatnya, akhirnya sampai lama sekali berjam-jam. Nah, sebaiknya kalau bayi menyusu itu tandanya adalah dia menyusunya tepatnya di areola, di bagian yang coklat ini. Aduh, maaf ya gini. Nah, jadi dia harusnya masuk semua segini. Nah, ada beberapa kondisi di mana ada ibu dengan areola atau bagian hitam yang besar, atau misalnya bahkan ada yang lebih kecil, tidak masalah. Yang dilihat adalah perbandingan bagian atas dan bagian bawahnya yang nampak. Menyusui efektif ditandai dengan bagian atas lebih terlihat banyak daripada bagian bawah. Jadi bagian bawah itu lebih banyak masuk. Jadi kelenjar-kelenjar susu yang besar-besar itu akan masuk ke mulut bayi, dan bayi akan mendapatkan ASI sesuai dengan yang dia butuhkan. Begitu ya, Ibu. Nanti saya teruskan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini, bisa di akhir sesi. Jadi harus dinilai setiap hari. Mungkin ada ibu menyusui juga, saya sempat juga waktu itu menyusui anak yang ketiga ini. Waktu pas usia 6 bulan awal, memang saya memutuskan 2 hari 1 hari. Jadi 2 hari puasa saya 1 hari batalkan. 2 hari puasa itu tuh nggak masalah. Tidak masalah. Maka dilihat saja bagaimana kecukupan nutrisi dari bayi sesuai dengan usianya masing-masing. Baik. Kemudian ini sebenarnya ada panduan juga dari Kemenkes tentang gizi seimbang, namun di sini disebutkan masih 8 gelas. Seharusnya sudah jadi 10-13 gelas ya. Ini juga sama, jadi gizi seimbang itu apa saja isinya? Ada makanan pokok, kemudian ada sayuran dan buah. Nah, yang tak kalah penting, jangan sampai makan nasi dengan goreng tempe atau goreng tahu saja, karena harus ada tadi lauk hewani. Ada banyak hal yang dimiliki oleh lauk hewani yang tidak bisa tergantikan oleh protein nabati. Seperti misalnya kalau protein hewani itu kaya akan asam amino esensial yang tidak dimiliki oleh protein nabati. Sangat sayang kalau tidak didapatkan oleh bayi. Dan yang terakhir, oke. Nah, sebaiknya sebenarnya untuk ibu menyusui ini meminimalisir gula. Betulnya. Jadi lebih baik ke gizi seimbang karbohidrat, protein, kemudian lemak, dan juga sayur mayur. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh menu sehari untuk busui. Ini adalah menu yang ideal sebetulnya untuk yang bayinya di atas 6 bulan. Karena untuk yang bayinya 0 sampai 6 bulan, saya harapkan tadi syaratnya berapa kali makan berat?
3 makan berat. Kalau di sini makan berat yang 3 kali itu sebetulnya belum tercukupi. Jadi seharusnya untuk bayi-bayi dengan usia 0 sampai 6 bulan, ibu-ibunya ini harus 3 kali makan berat. Nah, disarankan jadi pada saat sahur dia makan berat, buka puasa dia makan berat, sebelum tidur dia makan berat lagi. Untuk yang bayinya 0 sampai 6 bulan, sebaiknya demikian. Karena untuk mencukupi nutrisi yang akan dibuat oleh tubuh kita, apapun nutrisi yang kita makan itu akan masuk ke dalam ASI. ASI tidak pernah berkualitas buruk. Namun, nutrisi yang bervariasi, nutrisi yang beragam, nutrisi yang baik akan turun ke ASI juga. Tentunya kita juga mau punya ASI yang luar biasa ya, ASI yang penuh nutrisi. Nah, itu maka ibunya harus sangat memperhatikan makanannya. Ini contohnya menu lengkap, di sini sahur bisa nasi putih, ayam panggang boleh, ayam goreng boleh, atau misalnya ayam suwir, ada pepes tahu sebagai protein nabatinya, bening bayam jagung contohnya untuk sayurnya, dan buahnya ada apel. Snacknya misalnya ada puding sari kayak ini bahkan ditambah dengan kudapan. Karena memang kebutuhan kalori untuk ibu menyusui itu sekitar 2.800, 2.700 sampai 2.900 kalori sebetulnya, sangat besar. Karena kalori yang dibakar pada saat menyusui pun banyak. Menyusui itu bukan hal yang mudah, dan menyusui itu membutuhkan kalori yang banyak. Makanya kenapa banyak sekali ibu-ibu yang turun berat badan karena menyusui. Nah, karena memang kalorinya besar, Bu, dan cukup berat. Seperti itu. Jadi ini menu sahurnya seperti itu. Nah, air 4 gelas dicicil sejak bangun tidur. Yang tadi saya sudah sempat cerita ya, bagaimana mencicilnya. Pada saat bangun malam, kemudian pada saat sahur, mungkin pada saat menambah rakaat sholat, bisa ditambahkan lagi. Pada saat buka puasa, bisa kurma dan bubur kacang hijau. Nah, ini akan saya cantumkan ada suatu penelitian bagus, ada jurnal tentang kurma yang ternyata makin meyakinkan kita bahwa sunnah Rasul itu maknanya, manfaatnya sangat besar untuk kita, apalagi pada para ibu menyusui. Ini pada saat buka puasa air 2 gelas, kemudian pada saat makan malam ini bisa nasi, telur, dengan tumis tempe buncis, dengan buah semangka. Upayakan juga memakan buah-buahan yang tinggi air. Kalau misalnya tidak sanggup untuk minum banyak-banyak, kadang-kadang bisa dikejar dengan makan buah-buahan yang mengandung banyak air. Snacknya misalnya bisa pisang panggang yang kasih keju, itu boleh. Nah, kemudian ini air tadi 6-7 gelas dicicil sejak sebelum sholat maghrib. Ini satu contoh menu sahur, buka, dan makan malam yang harus dipenuhi oleh busui. Dan sebaiknya untuk busui tadi yang saya sebutkan, untuk usia bayinya 0-6 bulan, saya harapkan bisa menambah lagi 1 porsi makan besar. Mungkin bisa setelah sholat isya, atau mungkin setelah sholat rawih, tapi sebaiknya juga menjeda dengan waktu tidurnya. Karena agar tidak terjadi agar tidak terjadi kembali lagi ke atas, seperti itu. Baik, ini adalah jurnal yang ditemukan pada tahun 2021 tentang pengaruh kurma pada kuantitas dan status nutrisi, pada kuantitas ASI dan status nutrisi bayi. Disebutkan di sini ada ibu-ibu yang menyusui diberikan kurma 10 buah kurma untuk dimakan setiap hari. Dan hasilnya dalam 2 pekan, ibu-ibu yang mendapat kurma 10 butir per hari ini mendapatkan kenaikan sekitar 11% dari kuantitas. Jadi dari jumlah lebih banyak 11%. Dan bila diteruskan hingga 4 pekan, itu meningkat lagi menjadi 23% peningkatannya. Jadi luar biasa sekali, kurma ini selain dia menambahkan nutrisi pada ASI, juga menambahkan jumlahnya. Begitu. Jadi boleh disarankan untuk ibu-ibu menyusui, di samping tadi 3 kali makan berat dan 2 kali kudapan, sebaiknya juga pada saat sahur dan berbukanya bisa menambahkan kurma. Seperti itu. Nah, ini adalah yang boleh dicatat, boleh dicatat atau boleh diingat-ingat kapan harus membatalkan puasa. Saya yakin di sini banyak juga yang berpendapat bahwa kalau kita semangat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memudahkan. Nah, itu sering juga saya dapat, gitu. Silakan, tidak masalah. Mangga tadi silakan dipenuhi syarat-syarat kecukupan nutrisinya, dan tolong kenali hal yang ini. Kapan harus membatalkan puasa? Ada 2 kondisi, yaitu kalau kondisi ibu dan kondisi bayi. Yang pertama, kondisi ibunya. Kapan harus dibatalkan puasanya? Yang pertama, karena sakit, jelas ya.
sakit apapun, tolong sebaiknya dibatalkan dulu. Kemudian yang kedua, ada turun berat badan lebih dari 500 gram dalam 1 pekan. Ini untuk ibunya. Jadi kalau misalnya ibunya turun terus, artinya nutrisinya berarti kurang. Berarti dia tidak cukup, kalorinya tidak seimbang. Yang masuk dan yang keluar berarti tidak seimbang. Apabila ada turun berat badan lebih dari 0,5 kilo dalam 1 pekan, untuk bayi, untuk yang memiliki bayi 0 sampai 6 bulan terutama, mohon puasanya dihentikan terlebih dahulu. Karena ini bahayanya untuk bayi, karena bayi kalau misalnya ibunya saja sudah kekurangan nutrisi, kekurangan kalori, bagaimana dengan bayinya? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk ibu adalah dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi misalnya mulutnya kering, kemudian ada rasa kehausan yang sangat. Beda ya, kita bisa membedakan antara haus biasa sama yang hausnya nggak tertahankan gitu. Ini rasa haus yang tidak tertahankan. Kemudian kadang sampai keliengan, jadi pusing, itu adalah tanda awal dehidrasi. Jadi harus sangat berhati-hati. Dan kalau untuk tanda selanjutnya mungkin ke buang air kecil jadi sedikit-sedikit dan pekat, seperti itu. Itu sudah tanda lanjutnya. Atau keturgor kulit yang menurun, itu juga sudah tanda yang lebih lanjutnya lagi. Jadi sebaiknya kalau sudah muncul tanda awal seperti mulut tampak kering, kemudian aduh hausnya tidak tertahankan, atau sakit kepala tadi agak pusing keliengan, nah seperti itu boleh dibatalkan puasanya, jangan dipaksakan. Karena bagaimanapun di sini ibu menyusui punya tanggung jawab bayi yang harus disusui. Jadi jangan sampai ibunya ini tidak optimal untuk memberikan ASI. Kemudian yang kedua kondisi bayi. Yang pertama, ibu harus membatalkan puasa jika bayi memang sedang dalam program kenaikan berat badan. Kalau sedang mengejar misalnya lahir prematur misalnya, dan membutuhkan kenaikan yang lebih banyak untuk mengejar ketertinggalan berat badan, maka untuk sementara tolong jangan puasa dulu. Kemudian bayi tampak rewel, gelisah. Nah ini tadi saya sebutkan bisa jadi karena aliran ASI-nya turun, tapi ini harus diamati juga apakah hanya di bulan puasa rewel dan gelisahnya saat menyusui, ataukah di bulan-bulan sebelumnya pun pada saat bukan bulan Ramadan apakah dia rewel dan gelisah juga. Itu harus kita pantau. Apakah kalau memang iya, karena bayi rewel atau bayi menangis itu banyak sekali faktornya, bukan hanya karena lapar, tapi gerah, sakit, tidak nyaman, banyak sekali faktornya, maka harus dibandingkan antara sebelum puasa dengan saat puasa. Kalau yang biasanya tenang, nyaman saat menyusui, tiba-tiba rewel dan gelisah, kemungkinan besar ada penurunan dari segi kuantitas atau dari segi aliran ASI, sehingga bayi merasa tidak nyaman. Itu sebaiknya harus membatalkan puasa. Kemudian ada tanda dehidrasi pada bayi. Nah, tadi juga sama, bisa terlihat dari buang air kecil. Buang air kecil jadi sedikit, kemudian jadi pekat, warnanya sampai ke kuning pekat, seperti itu. Atau misalnya bayinya ini ada BAB yang kehijauan. Nah, BAB yang kehijauan pun adalah satu tanda dari dehidrasi. Kemudian kalau misalnya ada demam, nah demam juga adalah tanda awal dari dehidrasi pada bayi. Jadi boleh membatalkan puasa. Nah, seperti itu, Ibu. Ya, selanjutnya itu sebetulnya kalau materi sudah sampai di situ, ini izin saya share, ada beberapa pertanyaan yang masuk kemarin ya, Iya. Izin saya langsung jawab saja. Bentar. Ini luar biasa pertanyaannya, saya senang sekali dan antusiasmenya. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kalaupun tidak, nanti boleh ditanya kembali ya. Baik, ada pertanyaan yang pertama ini, ada yang masuk ke saya. Menu makanan harian yang simple untuk busui, tadi sudah saya tampilkan ya. Contohnya tadi ada menu sederhana sebetulnya, jadi bisa diubah-ubah. Yang jelas ayam bisa diganti dengan telur, bisa diganti dengan daging sapi, daging kambing, bisa diganti dengan ikan, yang jelas hewan lagi. Kemudian yang nabatinya juga bisa diganti-ganti, tahu, tempe, kacang-kacangan, bisa diganti. Tadi sudah saya tampilkan. Kemudian bagaimana mengatur pola makan agar ASI tidak jadi seret di saat puasa. Nah, pola makannya juga tadi sudah sempat saya bahas, mudah-mudahan bisa menjawab. Tadi jadi kalau misalnya pola makan yang baik, tadi memenuhi kebutuhan berupa 3 kali makan berat dan 2 kali kudapan, serta 13 gelas air itu di waktu berbuka sampai dengan sahur. Tadi di menu sudah cukup ini ya, sudah cukup saya bagi-bagi ya, mudah-mudahan bisa jadi masukan, bisa jadi referensi buat ibu-ibu, tinggal mengganti-ganti saja nantinya
Ini bisa dipakai untuk usia 6 sampai 12 bulan. Untuk yang di bawah 6 bulan, harap menambah 1 kali lagi makan berat. Saya harapkan menambah 1 kali lagi makan berat. Untuk air sudah cukup 10 sampai 13 gelas. Kemudian, bagaimana mengukur kecukupan ASI setelah anak 1 tahun ke atas? Saya suka khawatir kalau bangun tidur anak saya diapersnya nggak seberat biasanya dan tidak sepenuh biasanya. Baik, izinkan saya melampirkan ada grafik tentang energi yang dibutuhkan sesuai umur dan jumlah yang terpenuhi ASI. Kalau dilihat di grafik ini, memang usia 0 sampai dengan menjelang 6 bulan, itu murni energi dari bayi adalah dipenuhi dari ASI. Semua energi bayi dipenuhi oleh ASI. Namun, setelah usia 6 bulan akan terus berkurang, akan ada energi gap, akan ada jeda yang harus diisi oleh MPASI. Di sini ditanyakan tadi usia anak 1 tahun ke atas. Memang betul, Bu, kalau misalnya anak 1 tahun ke atas tidak bisa mengukur kecukupan ASI. Karena dia sudah mendapatkan suplai air dari yang lain, seperti misal dari buah-buahan yang mengandung air, atau dari sayuran yang mengandung air, dari kuah-kuahnya, kemudian juga dari air minum, air putih yang dia minum, dari susu yang dia minum, sehingga untuk anak 1 tahun ke atas tidak bisa lagi dinilai kecukupan ASI. Seperti kecukupan ASI pada saat usia 6 bulan ke bawah. Namun, yang kita lihat adalah kecukupan nutrisi. Untuk kecukupan nutrisi bisa dilihat dari penambahan berat badan di KMS. Nanti Ibu bisa lihat kalau berat badan anaknya naik sesuai KMS, artinya nutrisinya sudah cukup. Seperti itu. Memang betul mungkin diapersnya akan lebih kering dibandingkan pada saat dulu 6 bulan yang dia minum terus ya, minum ASI terus. Pada saat 1 tahun ke atas, mungkin kalau dia menjadi agak kering, Ibu lihat warna dari si pipisnya. Kalau misalnya pipisnya sendiri masih air sendinya masih berwarna jernih atau kuningnya kuning muda sekali, insya Allah dia masih cukup air. Seperti itu. Kalau misalnya sudah memekat, itu artinya Ibu harus menambahkan air putih. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kalau misalnya ada yang tadi yang saya sebutkan pertanyaannya kemudian mau bertanya kembali, boleh langsung di kolom chat gitu ya, Iya? Boleh di kolom chat atau raise hand juga ya, nanti mungkin dipersilahkan. Boleh, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tips agar ASI tetap banyak, kemudian ibunya juga ingin saum, dan ibunya juga bekerja. Bisa tetap memberikan full ASI untuk bayi, Masya Allah. Saya sangat apresiasi keinginan dan semangatnya untuk ibu yang bekerja juga, menyusui juga full ASI, dan juga ingin puasa juga, Masya Allah. Ini saya sebenarnya pengen tahu juga ini usia bayinya berapa bulan, karena kalau bayinya usia 0 sampai 6 bulan, saya sarankan sebaiknya tidak dulu. Karena harus sangat keras usahanya sebetulnya. Kalau memang ini usia bayinya masih 0 sampai 6 bulan, namun ibunya bekerja dan ingin saum. Tapi bisa dilaksanakan? Bisa, tapi memang harus kerja lebih keras. Ini ada tips menyusui bagi ibu bekerja. Ada 3 hal yang sudah saya rangkum. Yang pertama, tetap menyusui langsung. Pada saat misalnya dia bekerja dari jam 8 pagi sampai ini untuk yang tempat kerjanya jauh dari rumah ya. Untuk yang tempat kerja dekat, bisa diusahakan setiap kali waktu menyusui, dia pulang dan menyusui langsung. Kalau yang dekat tempat kerjanya. Namun jika ternyata jauh dan tidak memungkinkan untuk bolak-balik, itu bisa menyusui optimal selama di rumah. Begitu sebelum berangkat kerja dia menyusui, kemudian saat dia pulang dia menyusui, dan optimalkan saat tidur dia harus bersama dengan anaknya. Karena menyusui malam hari itu sangat meningkatkan produksi ASI. Jadi upayakan mungkin 2-3 kali di malam hari, upayakan terus menyusui langsung. Dan yang kedua, memerah ASI. Untuk menghindari penurunan produksi ASI, tentunya ASI harus terus dikeluarkan. Ini bisa dilakukan setelah atau di antara periode menyusui langsung di rumah. Dan kalau di tempat kerja bisa 2-3 jam sekali. Jangan menunggu penuh, karena kalau menunggu penuh terus-menerus, nanti akan berkurang produksi ASI-nya. Jadi tolong jangan cukup 2-3 jam dan tidak perlu sampai mengeras misalnya. Karena ini udah penuh nih dikeluarin. Oh, sebaiknya tidak ya Ibu. Karena akan lama-lama kalau dikerjakan terus-menerus lama-lama dia akan turun karena dianggapnya ini terlalu berlebihan nih karena terus penuh akhirnya diberikan sinyal ke otak untuk diturunkan produksinya karena dianggapnya tidak diminum, dianggapnya tidak membutuhkan sebanyak ini begitu. Jadi sebaiknya justru saat payudara terasa lembek pun bisa diperah ASI itu.
Yang terakhir adalah yang tak kalah penting, yaitu dukungan. Kalau misalnya ibunya bekerja dan menitipkan pada orang tua atau pada pengasuh, mohon berikan pembekalan ilmu dari segi cara pemberian ASI, kemudian dari frekuensi pemberian ASI, berapa lama, kemudian si pengasuh ini juga diberitahu feeding cue atau tanda lapar bayi sehingga tidak menunggu begitu nangis langsung diberikan, tidak begitu, tapi dilihat agar dilatih. Kemudian ada kurir pengantar ASI. Di sini sekarang udah banyak gosen ya. Tinggal sediakan saja cooler box-nya atau tambahin ice gel atau ice pack, dikirim langsung ke rumah. Di setiap kali jam makannya itu bisa. Dan juga dari kantornya, kalau bisa disediakan ada ruang laktasi atau memang ada ruang tertutup yang nyaman untuk ibu untuk memerah ASI. Di sini saya katakan perah ASI karena perah ASI ini sebetulnya kalaupun tidak punya pompa ASI itu sangat memungkinkan untuk memerah ASI langsung dengan tangan. Ini bisa satu bahasan sendiri, jadi nanti akan dijelaskan kalau misalnya memang ada yang membutuhkan ya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi bisa tetap memberikan full ASI, hanya yang pertama 3 hal yang dikerjakan, terus menyusui langsung, memerah ASI dan juga didukung oleh sekitar. Dan kemudian juga yang tadi memenuhi nutrisi, jadi 3 kali makan berat dengan kudapan dan juga 10-13 gelas air. Kalau misalnya itu bisa dipenuhi, insya Allah walaupun dalam kondisi bekerja, bisa tetap menyusui. Bisa tetap saum saat menyusui. Baik, kemudian tips mengurangi rasa sakit karena puting lecet saat menyusui. Baik Ibu, sebetulnya menyusui itu seharusnya tidak sakit. Kalau misalnya ada rasa sakit karena lecet, kemungkinan besar bayi belum melekat dengan nyaman. Seperti yang saya sempat ceritakan tadi, kalau bayi hanya menyusui di bagian puting atau di ujung saja, itu berbeda rasanya dengan bayi yang menyusu langsung ke payudara atau ke bagian hitam bayi. Itu sangat berbeda rasanya, Bu. Kalau misalnya ini sebaiknya kalau saya sarankan memperbaiki dulu perlekatan. Jadi untuk bayi-bayi usia 0 sampai 6 bulan yang perlu diperhatikan yang pertama bagian hitam dari payudara ini yang bagian atasnya kalau saat menyusui bayi ya, yang bagian atasnya karena yang bagian atasnya ini lebih sedikit terlihatnya dibandingkan dengan bagian bawah. Yang bagian bawah terlihat lebih banyak. Kemudian yang paling penting adalah mulut bayinya harus membuka lebar. Tidak mencucut seperti minum sedotan. Nah, kalau sedotan beda ya, gini ya. Gitu ya, kalau sedotan. Atau misalnya kita pakai minum air gitu. Tapi kalau misalnya menyusui di payudara tidak demikian. Dia akan membuka lebar, dan memasukkan sebagian besar jaringan payudara yang coklat ini, yang coklat atau hitam ini, dia akan memasukkan sebagian besar ke dalam mulutnya. Dan jatuhnya bukan gerakan menyedot, tapi memerah. Karena lidahnya nanti yang akan menekan bagian hitam atau coklat. Prinsipnya memerah ASI, bukan menyedot kalau dalam menyusui. Kalau demikian, kalau benar perlekatannya, bibirnya juga memuntir keluar. Bibirnya keluar, atasnya juga sama keluar. Nanti bisa dibedakan, ada yang ke dalam. Kalau ke dalam itu akan susah untuk membuka lebar mulutnya. Nah, sedangkan kalau yang membuka keluar, yang membuka lebar, dia akan mudah untuk mendapatkan lebih banyak jaringan payudara. Dan yang terakhir dagunya menempel pada payudara. Ada 4 hal tadi yang menjadi kunci perlekatan yang baik. Yang pertama adalah areolanya terlihat lebih banyak di bagian atas daripada di bagian bawah. Kemudian mulut bayinya membuka lebar. Kemudian bibirnya terpuntir keluar. Dan yang terakhir dagunya menempel pada payudara. Dagu yang menempel pada payudara akan membuat hidung menjadi tidak menempel. Seringkali kalau ibu menyusui, hidung bayinya tertutup oleh payudara. Karena dia fokus memasukkan bagian puting ini ke dalam mulutnya. Sehingga begitu dedek bayinya menempel pada payudara, dia nempel mulutnya ke puting, hidungnya menabrak payudara, betul? Akhirnya posisinya jadi tidak bisa melekat dengan baik. Bayi pun akan kesulitan mendapatkan ASI sesuai yang dia butuhkan. Nah, awal mula puting lecet adalah dari perlekatan yang harus diperbaiki. Jadi saya sarankan, ini sebetulnya tips mengurangi rasa sakit karena puting lecet saat menyusui. Yang pertama, kalau sudah terlanjur lecet, maka bisa diolesi oleh ASI, akan lebih mempercepat penyembuhannya. Dan yang kedua adalah memperbaiki perlekatan. Ini bisa
bisa kontak ke konselor laktasi terdekat di daerahnya, atau misalnya bisa via online juga, atau via konseling online, juga, biar bisa dibantu oleh konselor laktasi untuk bisa melekat dengan baik. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-1. Oke, sebentar. Pertanyaan selanjutnya adalah yang ke-6. Saya ibu yang sedang menyusui bayi umur 2 bulan. Sudah 2 hari ini saya puasa. Apakah akan mengganggu perkembangan anak jika saya puasa? Sebaiknya saya puasa atau bayar fidyah ya? Baik, Ibu. Saya apresiasi juga Ibu sudah berusaha terus menyusui bayi dalam 2 bulan ini ya. 2 hari ini sudah puasa. Berarti kemungkinan mungkin hari ini sedang puasa juga Ibu ini ya. Apakah akan mengganggu perkembangannya? Jawabannya insya Allah tidak jika nutrisinya terpenuhi. Jika tadi persiapan ibunya sudah dipenuhi dan persiapan bayinya juga sudah dipenuhi, insya Allah tidak mengganggu perkembangan anaknya. Sebaiknya saya puasa atau bayar fidyah ya. Sebenarnya ini bukan keahlian saya, ini masalah fikih ya. Cuma memang ada beberapa pendapat yang saya baca dari beberapa ustadz. Memang kalau misalnya khawatir dengan kondisi anaknya berarti membayar fidyah yang saya tahu. Namun jika khawatir dengan dirinya maka mengqadha seperti itu. Cuma mangga bisa dicek lagi di ustadz masing-masing. Cuma bisa salah satu, bisa keduanya yang dipilih untuk membayar ganti puasanya. Apakah bisa dengan fidyah atau dengan qadha. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu perkembangan anaknya, Bu. Asal dipantau tadi kenaikan berat badan anaknya, tanda kecukupan ASI anaknya, itu harus dipantau. Kalau misalnya terdapat tanda-tanda bahaya yang harus membatalkan puasa, itu tolong di stop dulu puasanya, atau bisa diakali dengan selang-seling misalnya. Atau misalnya mau 2 hari puasa, 2 hari berbuka, 2 hari puasa, itu pun tidak masalah, insya Allah. Kemudian, yang terpenting adalah jangan sampai ada stigma kalau misalnya ibu menyusui yang tidak berpuasa itu nanti anaknya kamu kok nggak soleh, takutnya gitu. Jangan sampai. Ini juga sempat ada cerita dari beberapa ibu ya, soalnya kalau saya nggak puasa nggak enak, soalnya mereka menyusui tuh sambil saum juga, jadi ke saya jawab, masa kamu nggak puasa, itu kan perintah Allah. Wah, tolong jangan, karena kondisi setiap ibu tuh sangat berbeda, jadi tolong jangan saling menjudge. Masing-masing ada latar belakang masing-masing, kondisi tubuh yang berbeda-beda. Bahkan sudah jelas Allah pun memberikan rukhsah untuk para ibu menyusui untuk tidak melakukan puasa. Jadi untuk yang bisa menyusui saat berpuasa, untuk yang bisa terus berpuasa saat menyusui, alhamdulillah. Namun yang tidak berpuasa pun, alhamdulillah, tidak apa-apa. Dua-duanya baik, insya Allah. Jadi tolong jangan saling menjudge, apalagi memberikan komentar-komentar negatif. Karena itu yang paling mempengaruhi keberhasilan menyusui sebetulnya, support dari lingkungan sekitar. Kemudian saya lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ke-7. Benarkah jika busui puasa, air susunya menjadi bening dan kandungan-kandungan di dalamnya menjadi berkurang? Air susu menjadi bening? Tidak. Tidak. Selama nutrisi dipenuhi dengan baik, itu tidak akan tetap bagus. Kuantitas maupun kualitasnya akan tetap bagus. Bahkan di daerah-daerah yang gizi buruk, ibu-ibu dengan gizi buruk pun bisa menyusui anaknya dengan baik. Gitu. Walau dari segi nutrisi mungkin ada sedikit perbedaan. Dari segi mungkin kandungan lemak dari ASI-nya, atau misalnya kandungan beberapa vitamin dan mineral esensialnya agak berkurang karena nutrisinya buruk. Tapi tetap tidak mengurangi bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi dibandingkan susu apapun. Kemudian disebutkan, kandungan di dalamnya menjadi berkurang. Beberapa referensi mengatakan ada beberapa mineral yang turun, namun tidak berpengaruh banyak, seperti misalnya kalium atau magnesium, itu tapi tidak berpengaruh banyak. Jadi insya Allah secara global dikatakan tidak berpengaruh dari secara kuantitas maupun kualitas ASI. Jadi mangga yang mau berpuasa boleh, tapi saya izin titip ke persiapan ibunya, tolong dimaksimalkan. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Bagaimana tips dan trik dalam menyusui di bulan Ramadan supaya nutrisi ibu dan bayi terpenuhi? Tadi ya, mudah-mudahan sudah terjawab dengan materi yang tadi. Jadi silakan memenuhi kebutuhan hariannya, dipepet di waktu buka sampai dengan waktu sahur.
Kemudian bagaimana tips dan trik dalam menyusui? Oh, itu sudah tadi. Apa tips agar kuantitas dan kualitas tetap baik saat ibu saum? Ini sama pertanyaan yang tadi ya. Jadi tadi tipsnya, tadi yang memenuhi yang tadi. Kemudian selanjutnya bayi saya usia 6 hari. Bingung puting. Saya lahiran SC, tidak bisa IMD. Sayang sekali, ya. ASI dan puting keluar sangat sedikit sampai hari ketiga bayi. Kemudian khawatir kuning, pihak rumah sakit menyarankan Sufor dan DOT. Sampai hari ini ASI saya keluar lebih banyak dari kemarin, walaupun sangat terbatas. Tapi anak bingung puting, sebab putingnya pun tidak keluar atau menonjol. Solusi terbaik apa yang harus saya lakukan? Oh, baik, Masya Allah. Ibu bisa temui konselor laktasi ya, Bu. Karena seperti Ibu membutuhkan bantuan. Cuma insya Allah saya memberikan sedikit awalan bahwa untuk bayi-bayi bingung puting ini sebaiknya dilakukan skin to skin kontak lebih banyak. Kontak kulit dengan kulit lebih banyak. Jadi caranya ibu bertelanjang dada, kemudian bayi juga ditelanjangi, ditutup selimut di bagian punggungnya, kemudian digendong boleh atau mau rebahan sambil bayi tengkurap di atas dada ibu itu boleh, tapi harus diperbanyak, dekatkan ke bagian dada, biarkan dia mengenali lagi mana bagian puting, kemudian biarkan dia mengenali lagi bahwa dia seharusnya memiliki refleks untuk mencari, refleks untuk mengisap langsung dari payudara. Itu harus dimulai lagi, dan itu harus butuh kesabaran ekstra dan strategi-strategi tergantung dengan kondisi latar belakang keluarga masing-masing. Karena ini akan sangat dipengaruhi juga apakah ibu ini tinggal sendiri, ataukah dengan orang tuanya, ataukah dengan orang tua suaminya, ataukah ibu ini misalnya punya anak yang lain, misalnya ada kakak-kakaknya, itu akan sangat mempengaruhi strategi yang dibutuhkan untuk mengatasi bingung puting, seperti itu, Bu. Cuma saran saya memang pada saat ini adalah saat-saat yang sangat sulit, betul. Tapi percayalah kalau misalnya ibu sudah ada kemauan untuk menyusui, Allah akan memudahkan. Tuh, seperti diantaranya nanti juga step-step selanjutnya setelah kontak kulit dan kulit diperbanyak, juga mengganti media pemberian sufornya dari DOT, kita ganti menjadi cup feeder atau dengan gelas kecil misalnya. Atau nanti juga bisa dipakai seperti proses relaktasi. Jadi ada selang kecil ditempel ke payudara, dihubungkan ke gelas berisi ASI, biar dia mau lagi berusaha ngenyot lagi. Itu juga bisa. Banyak sekali jalannya, Bu. Insya Allah ada jalan dan jangan menyerah. Insya Allah bisa. Untuk kasus ibu ini saya titip, coba temui konselor laktasi ya, Bu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memenuhi nutrisi ASI untuk bayi pada ibu yang sedang berpuasa? Ini sudah dijawab di atas. Kemudian bagaimana caranya agar wajah bayi tidak ruam ASI? Untuk ruam ASI ini sebetulnya disebut juga kalau di bahasa medis itu dermatitis atopik ya. Ini bisa jadi karena kandungan makanan yang ibu makan itu alergi bagi bayinya. Misalnya susu sapi, mungkin bayinya alergi susu sapi. Jadinya bikin gatal ke kandungan si ASI-nya. Ini harus dipantau juga, tapi tidak selalu terjadi. Biasanya, kalaupun bukan karena alergi, dia akan sembuh dengan sendirinya. Seiring dengan usia bayi yang meningkat, akan hilang sendiri sebetulnya. Namun kalau misalnya ternyata banyak, kemudian membuat ibu khawatir, ibu boleh datang ke spesialis anak atau ke spesialis kulit untuk melihat kondisi kulitnya apa betul ini murni ruam ASI atau sudah menjadi infeksi yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, dok, saya punya bayi umur 9 bulan, saya sedang menyusui. Karena di bulan puasa ini saya mencoba berpuasa karena anak saya sudah MPASI. Bagaimana kualitas ASI yang diberikan untuk si bayi dan bagaimana cara mengatur nutrisinya? Oh, baik. Ini juga tadi Ibu bisa menggunakan patokan menu yang tadi saya sudah buat. Insya Allah, mudah-mudahan itu bisa memenuhi nutrisi selama berpuasa. Apalagi di sini bayinya sudah di atas 6 bulan ya. Jangan lupa juga MPASI-nya pun harus berkualitas. Bisa jadi sama dengan makanan ibunya, hanya teksturnya disesuaikan tanpa tambahan gula dan garam. Kemudian, kemudian selanjutnya, apakah busu yang sedang mengandung juga boleh berpuasa? Masya Allah. Bagaimana agar tetap fit dan mencukupi nutrisi diri janin dan bayi? Wah, Masya Allah, ini juga saya apresiasi sekali. Ingin tetap berpuasa, tapi beliau sedang menyusui juga sedang mengandung. Baik. Untuk ibu ini, saya ucapkan Masya Allah, untuk keinginannya terus berpuasa,
Hanya saya titip Bu, karena di sini berarti tanggungannya ada 2, artinya ada 3 yang harus dijaga sekali, yaitu ibu dan anak yang sedang menyusui. Walaupun saya ini tidak disebutkan ya, usia anak yang sedang menyusunya itu usia berapa, kemudian kehamilan usia berapa pekan, nanti boleh ditambahkan nanti kalau ibunya hadir di sini. Saya sarankan untuk ibu ini untuk berkonsultasi ke dokter objinnya terlebih dahulu. Dan karena di sini kalau misalnya anak yang menyusuinya sudah di atas 1 tahun, sebetulnya mungkin masih bisa dilakukan. Namun untuk usia anak yang masih di bawah setahun dan masih kebutuhan energinya setengah itu dari ASI, sebaiknya berpuasnya ditangguhkan dulu di tahun depan, begitu Ibu. Mudah-mudahan, karena jujur ini saya akan sangat-sangat berat lagi karena tanggungannya akan lebih dari sekedar ibu dan bayi, tapi ini ibu, bayi, dan janin. Jadi sebaiknya sih ditangguhkan dulu saumnya ya Bu. Yang terakhir adalah peranan ASI booster untuk menyusui. ASI booster ini sebetulnya ramai pro dan kontra karena berbeda-beda di setiap daerah. Bahkan bukan hanya setiap daerah, bahkan jadi setiap ibu menyusui punya booster ASI yang berbeda-beda. Ada yang sukanya, bahkan ada beberapa ibu yang saya temui, booster ASI-nya adalah martabak misalnya. Karena dia happy. Yang penting adalah bukan jenis booster ASI-nya, tapi makanan apa yang membuat dia merasa senang. Karena produksi ASI dan juga oksitosin, yaitu refleks keluarnya ASI, itu ditentukan oleh kebahagiaan oksitosin itu. Jadi kalau ada ibu yang merasa ASINya seret, mungkin oksitosinnya yang memang hormon oksitosinnya yang memang sedang turun sehingga alirannya jadi melambat. Nah, baiklah. Jadi mau makan apapun booster ASI ini sebetulnya berbeda-beda. Silakan kalau misalnya gini, kalau misalnya booster ASI-nya misalnya ini kata orang tua saya daun katuk dan dia sangat percayakan itu, sebetulnya bisa jadi itu jadi booster ASI-nya dia karena dia percaya, dia yakin, akhirnya membuat stimulus untuk meningkatkan produksi ASI, itu bisa juga. Namun kalau secara kandungan jujur ini sangat berbeda-beda referensinya. Apapun boleh, hanya yang paling penting booster ASI itu adalah air putih. Jangan sampai kekurangan minum. Karena mau booster ASI sebaik apapun, kalau minumnya kurang, itu ASINya tidak akan bertambah banyak secara signifikan. Tetap harus minum airnya yang banyak, karena bagaimanapun ASI diproduksi dari cairan tubuh. Begitu mungkin mungkin itu sudah jadi pertanyaan terakhir ada yang alhamdulillah ya, ini sudah jawabannya lengkap sekali dan alhamdulillah ini sudah ada 1 orang yang raise hand dan udah ada 2 pertanyaan baru. Jadi mungkin yang raise hand dulu ya Bu Lutfi Mahmudah, mangga dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik. Silakan Bu Lutfi. Mangga boleh di-unmute. Oh, ini mungkin ada tambahan dulu Bu Lutfi, kalau mau berbicara nanti tinggal di-unmute aja ya. Mungkin ini ada tambahan data dari yang tadi ibu hamil dengan kondisi menyusui juga. Ini anak usianya 13 bulan, kehamilannya 21 minggu. Itu mungkin ada tambahan nggak? Baik. Oh, Masya Allah. Kehamilan 21 minggu ya. Berarti sudah masuk ke trimester 3, trimester 2, trimester 3 ya? Trimester 2. Oke. Untuk trimester 2, kalau berarti masih kontrol ke dokter objin ya, Ibu ya? Mudah-mudahan, atau mau open mic juga, Bu Hana? Iya, Mas. Masih ya Bu Hana, Masya Allah. Sampai sekarang sudah berpuasa atau tidak Bu Hana? Masih, alhamdulillah puasa. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kalau saya pribadi, kalau dokter objin menemukan janin aman, itu insya Allah bisa diteruskan. Hanya saya titip tadi persiapannya ya Bu Hana, terutama karena ini 13 bulan, anak yang berarti sudah di atas 1 tahun ya, jadi bisa makan makanan apapun. 13 bulan betul ya Bu ya? Iya, betul. Ya, sudah betul. Baik. Jadi kalau begitu mangga bisa diteruskan puasanya kalau misalnya sudah di atas 1 tahun, dengan tadi saya titip makanan yang tadi yang untuk ibu menyusui, ibu makan juga dengan pola demikian untuk janinnya, dan juga untuk mencukupi suplai ASI untuk anak yang 13 bulan ini. Karena tadi sebutan juga kalau 1 tahun ke atas itu masih memenuhi sepertiga. Dan di samping sepertiga energi, juga memberikan imunitas yang sangat baik untuk anak ibu yang usia 13 bulan. Jadi semangat Bu Hana, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan.
untuk janin dan juga untuk anak pertamanya ya Bu. Insya Allah bisa. Makasih ya, Dok. Sama-sama Bu Hana. Siap. Mangga dengan Bu Lutfi, apakah bisa open mic sekarang? Oh iya, saya titip ke Bu Hana, tadi tanda-tanda harus membatalkan puasanya di agak saya diingat aja ya Bu ya, khawatir kalau misalnya sudah ada tanda-tanda demikian, sebaiknya di stop dulu, nanti dilanjutkan lagi pun boleh Bu Hana. Iya, siap, Dok. Baik, Terima kasih. sama-sama Bu. Untuk atau mungkin saya bacakan dulu ya. Mangga nanti Bu Lutfi kalau bisa open mic boleh dipotong dulu sebentar ya. Jadi ada 2 pertanyaan baru di chat. Itu yang pertama dari Bu Narulita Subakti. Jadi selama 4 hari kemarin alhamdulillah bisa puasa sampai maghrib. Tapi setelah seminar ini jadi khawatir karena 3 hari maksudnya. Dalam 3 hari ini makan beratnya hanya 2 kali. Apakah tidak apa-apa gitu? Dampaknya kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Rulita. Boleh saya tanya dulu usia bayinya berapa bulan? Mangga, Bu Narulita masih ada di sini, masih ya? Bisa open mic dulu. Usianya 3 bulan, Dok. Baik, Masya Allah, 3 bulan. Baik, Ibu, boleh melanjutkan berpuasa dengan tadi, kalau misalnya tanda kecukupan ASI-nya didapatkan oleh bayi. Jadi, Ibu boleh timbang dedek bayinya usia 3 bulan ini, kalau sebaiknya ditimbangnya 1 minggu sekali sebetulnya. Cuma kalau dari sejak berpuasa, boleh ditimbang sekitar 3 hari sekali, pakai timbangan yang ada. Kalau yang digital ada 2 angka di belakang komanya, akurasinya, atau timbangan berat biasa pun nggak masalah, boleh. Syaratnya berat badan bayi tidak boleh turun. Kalau misalnya berat badan bayi tidak turun, selagi ibu berpuasa, itu boleh diteruskan. Juga perhatikan tanda dehidrasi pada bayi. Seperti misalnya apakah tadi pipisnya 6 kali sehari kah? Atau diapersnya pipisnya berwarna kuning muda ataukah kuning pekat? Itu harus dinilai. Dan yang terakhir adalah apakah bayinya rewel atau tidak Bu selama ibunya berpuasa? Kalau misalnya ada bayi yang rewel, sementara sebelumnya dia cukup tenang, tiba-tiba saat berpuasa jadi rewel, sebaiknya sih saya anjurkan untuk di stop dulu puasanya, setelah stabil kembali baru dilanjutkan lagi. Begitu Bu Rulita, apakah sudah pernah ditimbang mungkin? Belum, Dok. Belum sempat lagi. Baik, tidak apa-apa Bu. Saya titip aja, nggak apa-apa kalau misalnya mau diteruskan, tapi tadi tanda-tanda yang tadi saya titip dikerjakan. Pertama persiapannya dikerjakan, yang kedua tadi tanda kecukupan ASI-nya dicek Bu, misalnya apa di pampersnya, pipisnya seperti apa, dan juga berat badannya naik atau tidak. Itu ya Bu, saya titip. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Dokter. Sama-sama Bu Rulita. Ini alhamdulillah kita juga mengupayakan supaya webinar ini tuh di awal-awal Ramadan ya. Jadi tadi ibu-ibu kalaupun sudah menjalankan Ramadannya selama 3 hari kemarin dan alhamdulillah baik-baik saja, mudah-mudahan hari keempat dan selanjutnya bisa lebih baik lagi persiapannya ya. Iya. Mau dipindahin dulu? Akhirnya tidur ya. Iya, Masya Allah. Iya, betul. Iya. Nah, ini satu pertanyaan lagi mungkin ya. Baik. Dari Ibu Ulfa, kebetulan BAB anak saya pagi tadi berwarna kehijauan. Apa sebaiknya ibunya membatalkan puasa atau bagaimana ya, Dok? Baik. Boleh saya kembalikan lagi ke usia bayinya berapa bulan? Bu Ulfa, mangga boleh open mic? Kebetulan anaknya usianya 10 bulan. 10 bulan. Baik. Untuk usia 10 bulan, sebetulnya banyak sekali faktor yang menyebabkan BAB menjadi kehijauan. Karena sudah ada makanan lain yang masuk. Jadi, bisa Ibu lihat tanda dehidrasi yang lain. Tidak hanya dari BAB kehijauan, hanya kalau ternyata BAB kehijauan ini dalam bentuk mencret atau diare, jadi sering, kemudian melunak konsistensinya, sebaiknya Ibu membatalkan berpuasa terlebih dahulu. Itu karena pada saat ini, dalam kondisi sakit, maka anak akan sangat membutuhkan ASI bukan hanya dari segi kuantitas, tapi dari segi imunitas yang bisa didapat untuk memerangi infeksi tersebut, seperti itu Bu. Tapi perlu dilihat lagi tadi saya titip, kalau misalnya tanda dehidrasi itu tidak hanya BAB kehijauan, tapi kalau misalnya tadi buang air kecilnya menjadi lebih pekat, atau misalnya ada demam, itu sebaiknya saya sarankan Ibu untuk berhenti berpuasa dulu dan fokus untuk menyusui terlebih dahulu, Ibu Ulfa.
Baik dok, terima kasih. Sama-sama Bu Lutfi. Mangga, ini Bu Lutfi jadi akan bertanya. Oh, ini ada satu pertanyaan. Oh, bisa. Mangga, Bu Lutfi. Dipersilahkan. Sudah berhasil belum? Belum Maaf, muncul suaranya. udah ada? Oh, Udah sudah bisa? Bu, Mangga. Mangga, Soalnya dipersilahkan. nggak ada tombolnya tadi, bingung nyari. Oh, gitu. Iya, iya. Nggak apa-apa, Bu. Makasih sebelumnya Mbak. Mau tanya, usia anak saya 1 tahun 4 bulan. Terakhir posyanduan itu turun karena qadarullahnya bulan lalu sempat diare dan tumbuh gigi ya sampai 40 derajat Celcius. Jadi makannya agak kurang. Nah, alhamdulillah tahun ini memutuskan berpuasa ya karena si kecil sudah besar, sudah banyak nutrisi dari makanan dan sebagainya. Dan kadang sufor juga nggak mau ya, maunya susu UHT atau yang beli gitu ya. Kalau untuk makan alhamdulillah lancar. Cuma kan kemarin sempat turun ya. Tapi kemarin sempat saya pijat karena sekarang bapil ini alhamdulillah naik ya. Nah, tapi saya belum menerapkan yang tadi yang dokter berikan itu yang harus minum sebanyak itu dan nutrisi yang itu sudah, cuman mungkin untuk snack kudapannya masih belum ya juga. Ya terima kasih dokter, akan saya amalkan begitu ya. Nah, untuk saya melihatnya anak saya kayaknya butuh peningkatan berat badan gitu ya, karena kan saya pernah tahu anak 1 tahun itu kalau bisa 3 kali dari berat lahirnya gitu ya. Nah saat ini baru pertama kali juga turun KMS ini, jadinya kemarin menurun gitu. Otomatis kan bulan ini tugas saya menaikkan berat badannya. Nah menurut dokter sebaiknya seperti apa seperti itu? Baik. Baik Ibu Lutfi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Memang nih turun berat badan adalah satu hal yang menjadi momok untuk setiap ibu-ibu yang memiliki anak balita ya, terutama karena bayi dan anak itu begitu mudah turun namun begitu sulit naik ya, begitu bukan kadang-kadang ya. Masya Allah. Ini bisa disiasati Bu. Pertama memang betul usia setahun memang sebaiknya 3 kali berat lahir. Namun yang paling penting adalah kenaikan pada KMS. Jika memang turun, maka tadi sudah dievaluasi penyebabnya tadi adalah ada sakit misalnya Bu. Tidak masalah, kita bisa program lagi kenaikan berat badannya, seperti misalnya tadi, seperti layaknya ibu menyusui, bayi-bayi dengan program kenaikan berat badan pun harus makan 3 kali makan berat, ditambah dengan 2 kali kudapan dalam waktu 1 hari. Dan kudapannya pun bukan hanya buah. Untuk bayi-bayi yang sedang mengejar berat badan, sebaiknya diberikan kudapan yang tinggi kalori, seperti misalnya tadi sarikaya. Karena sarikaya itu isinya kan santan dan telur. Jadi itu cukup tinggi kalorinya. Kemudian juga makanan lain seperti nugget yang dibikin sendiri, nugget homemade. Karena kalau nugget yang dibeli kadang-kadang ada beberapa bahan yang kita tidak paham. Namun sekarang sudah mulai beredar nugget-nugget yang memang cukup aman untuk dikonsumsi dari hasil produksi ibu-ibu rumahan. Itu pun bisa dikonsumsi. Atau siomay seperti tekwan. Jadi kudapannya bukan lagi buah atau sayur potong, bukan, tapi harus makanan yang lengkap kalorinya untuk bayi-bayi yang sedang mengejar berat badan. Insya Allah dia akan naik lagi, Bu, sesuai dengan nutrisi yang didapatkannya selama program. Jadi jangan menyerah, karena bayi itu sangat cepat berubah-ubah. Anak itu akan sangat cepat berubah-ubah juga berat badannya. Yang penting kitanya konsisten memberikan sesuai dengan pola makan yang tadi, 3 kali makan berat dan 2 kali kudapan. Karena kita nggak pernah tahu, kadang-kadang kita juga pengennya anak kita nggak sakit ya, pengennya anak tuh tetap sehat sehingga dia tidak perlu turun berat badannya. Namun saat anak bermain keluar atau saat anak dibawa ke tempat ramai, itu banyak sekali faktor risikonya akan menyebabkan dia menjadi sakit. Oleh karena itu harus tetap konsisten pada pola makan 3 kali makan berat dan 2 kali kudapan, dan kalau bisa menghindari tempat kerumunan orang, terutama di masa-masa
banyak penyakit yang sedang beredar sekarang seperti banyak batuk kering dan demam ya yang sekarang sedang muncul akhir-akhir ini Bu. Jadi saya sarankan sebetulnya tidak, insya Allah kalau boleh saya lihat sebenarnya KMS-nya difotokan kalau ada, atau berat badannya sekarang berapa, kemudian penurunannya tuh berapa, biar saya dapat data lengkap, dan kemudian kira-kira perlu kalori berapa banyak itu bisa terlihat dari KMS nanti Bu. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau diteruskan, boleh setelah ini nanti via WA saja ya Bu Lutfi. Baik, Dok. Terima kasih. Siap. Oke, Sama-sama, ini Bu. ada. Iya, alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Kalau anak usia 6 bulan, alergi telur, susu, keju, dan turunannya, gimana ya baiknya? Baik. Hmm. Yang mana ini? Ini pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti kita tutup diskusi. Baik, untuk anak dengan alergi telur, susu, keju, dan turunannya, iya saya. Kalau dari sisi nutrisi itu bisa diganti. Iya saya. Mau apa? Sebentar ya. Ini. Oh bukan ini. Oke, silakan. Kalau hanya alergi telur, susu, keju, dan turunannya, sekali lagi itu bisa diganti. Kebutuhan kalsium tidak hanya dipenuhi dari susu dan keju, tapi juga justru tinggi di teri nasi. Teri basah, itu pun tinggi kalsium. Iya. Kemudian untuk anak-anak yang suka makanan Jepang, itu dari gurita pun konon katanya kalsiumnya cukup tinggi. Ya, sayang. Kemudian, ya. Jadi tidak masalah Ibu, kalau misalnya emang ada alergi susu dan turunannya itu tidak masalah karena kebutuhan kalsium bisa diganti. Kemudian telur pun bisa diganti. Yang harus hati-hati adalah kalau di alergi telur, karena telur tuh ada di semua jenis, hampir semua jenis makanan. Biskuit, bolu, dan lain-lain, jadi harus sangat berhati-hati. Namun dari segi nutrisi itu bisa diganti dengan protein hewan yang lain. Terus bagaimana Dok, apakah ini akan menetap sebetulnya alergi ini? Nah, ini harus berkonsultasi dengan spesialis anaknya masing-masing. Ada memang terapi yang diperkenalkan sedikit-sedikit, dicampur dulu dengan makanan lain. Apa betul misal alergi dari telur? Apakah ini sudah dites alergen? Kalau memang betul sudah dites dan ternyata alergi telur, memang pengenalannya harus sangat sabar. Jadi misalnya membuat terlalu tadi bisa membuat bolu kukus dengan telur. Maka awalnya telurnya hanya diberikan 1/3 telur. Jadi dicek sedikit-sedikit. Itu udah alergi berarti di stop. Berarti harus kurangi lagi besok. Dan ini harus sabar sekali prosesnya untuk bisa terbebas dari alergi makan-makanan tertentu. Jadi saran saya sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis anaknya. Kalau sudah pasti memang betul alergi makan-makanan tersebut, memang ada caranya untuk bisa bertahap mengenalkannya pada anak agar mengurangi efek alerginya terhadap anaknya secara bertahap. Seperti itu, Bu. Jadi insya Allah kalau secara nutrisi masih banyak makanan lain yang bisa menggantikan nutrisi dari susu dan turunannya juga dari telur. Gitu, Bu. Siap, alhamdulillah ya, mungkin memang harus berproses ya untuk bisa memahami alergi ini. Jadi ibaratnya satu topik ibunya sempat open mic nggak ya? Ya, gimana Bu? Aku yang nanya tadi yang alergi telur sama. Oh iya, boleh silakan. Oh iya. Iya, ini tuh alerginya itu keluar pas 3 hari setelah aku lahiran. Pas lahiran, anak tuh ruam di punggung sampai kaki belakang tuh ruam banyak banget. Nah, kebetulan dia juga kuning walaupun sedikit, tapi dokter menyarankan pas di perinatologi itu 3 hari kan nggak dapat ASI aku karena diganti sufor kedelai, kacang kedelai aku pilihnya. Soalnya kan khawatir kayak kakaknya dulu gitu. Apalagi ini udah merah-merah. Nah, 3 hari keluar dari perinatologi tuh semuanya bersih. Gak ada lagi yang ruam-ruamnya itu. Dah, alhamdulillah. Kemudian pulang ke rumah besoknya keluar lagi karena aku kan nggak tahu itu dari alergi makanan saya gitu. Jadi saya makan ya biasa, susu kayak gitu. Terus makanan yang ada kejunya kayak bolen keju yang kayak gitu kan makanan banyak gitu. Makan aja ternyata dari situ. Setelah saya stop, memang
berhenti semua. Sehat. Gemes lagi. Gitu. Iya. Masya Allah, Sekarang betul. puasa juga, aduh ini gimana ya? Walaupun sekarang udah 6 bulan sih, empati juga sekarang ini lagi agak drama juga. Bubur saring dia kurang, dia maunya sarelak encer, ya udah ikutin dulu aja. Sekarang tuh Ya, usia berapa bulan berarti ya Bu Puji ya anaknya ya? baru 6 bulan tuh baru pekan sekarang. Baru sepekan Ah, dia Baru makan. mulai MPASI-nya ya. Gitu. Ya, MPASI juga saya pilih yang nggak telur, nggak ada ikan laut gitu karena kan suka gitu. Jadi kalau pas ada ikan yang kayak gitu nggak gitu. Makanya makanan tuh pilih-pilih kadang ini tuh gimana ya, khawatir memang kurang nutrisi atau kayak gimana, tapi ya bismillah we. Ini udah dari Allah kayak gini. Masya Allah, Ibu, saya apresiasi juga Ibu masih mau mengupayakan berarti tercukupinya nutrisi walaupun tidak dari telur dan turunan susu berarti Bu ya. Itu bingung makan aku kadang-kadang. Padahal yang paling simpel nutrisi yang protein paling murah itu kan yang enak telur. Mau didadar, mau di gimana. Ya begitulah. Kalau ada tips dari dokter pengganti telur yang tadi, ya alhamdulillah. Makasih dok. Aku semua ini bingung, bisa-bisanya aja. Betul. Ya, Masya Allah, ini berarti Ibu diamanahi amanah yang luar biasa. Kalau bayi memiliki memiliki alergi terhadap beragam jenis makanan. Dan ini juga memang harus ekstra sabar. Karena sekali lagi memang tidak akan diberikan masalah di luar kemampuan kita ya Bu, insya Allah. Nah, betul tadi saya sudah sarankan beberapa pengganti telur seperti diantaranya daging, kemudian ayam, ikan. Ikan alergi juga nggak Bu Puji ya? Kalau misalnya ternyata alergi juga boleh di Kalau stop ikan juga. laut iya, kalau ikan laut iya, tapi kalau ikan mas, Ikan nila, kembung? kayak gitu, kalau kembung di laut bukannya. Jadi kalau saya mau makan ikan tuh saya searching dulu dia hidupnya di mana. Kalau di laut saya nggak berani. Bagus Udah Bu Puji. gitu, saya Lebih stop dulu hati-hati deh. ya. Iya. Betul. Salmon kayak gitu saya nggak. Empati juga pas ada salmon saya searching. Salmon darat apa laut ya? Kata saya masih cari laut gedenya. Bertelur aja di darat udah cancel. Gitu. Betul Bu Puji. Baik, bisa diganti berarti kalau gitu. Jadi telur dan ikan lautnya diganti sama daging ya Bu. Kebetulan alhamdulillahnya juga zat besi itu banyak di daging sapi salah satunya. Jadi bisa menggantikan telur. Kemudian juga di daging ayam juga cukup bagus proteinnya. Jadi bisa menggantikan juga. Ditambah dengan kacang-kacangan. Walaupun kacang-kacangan tidak bisa mengganti telur karena mereka berbeda jenis protein ya. Tapi tetap bisa diupayakan untuk menambah nutrisinya. Memang nanti kalau misalnya sudah konsultasi dengan DSA, ada caranya tadi yang saya bilang agar anak bisa berkurang reaksi terhadap alergi. Memang kalau selama ini kan di resepnya obat anti alergi agar tidak muncul ruamnya atau tidak muncul sesak nafas pada beberapa anak kalau makan sesuatu. Tapi ada juga imunoterapi nanti yang akan disampaikan mungkin oleh dokter spesialis anaknya masing-masing kalau memang ingin berikhtiar menghilangkan alergi. Cuma sejauh ini memang upayanya masih banyak sekali yang bisa ditempuh. Salah satunya adalah mengganti tadi jenis proteinnya ya Bu Puji. Semangat ya Bu Puji. Insya Allah nutrisinya tidak akan kurang. Ya, itu juga kata DSA-nya Bu, kurangnya makanan ini. Ya, terbukti. Dan nanti terapi itu sedikit-sedikit biar nanti dia bisa makan telur. Kalau nggak bisa makan telur, kasihan deh, nggak bisa makan cilung. Betul, coba dikit-dikit banget. Ya, insya Allah nanti terapi ya. Baik, semangat Bu ya. Ya, kasih. Siap, alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah dibahas ya semua. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.29. Antusiasmenya luar biasa ya dari ibu-ibu semua. Alhamdulillah memang menyusui ini walaupun periodenya sebentar ya, hanya 2 tahun, tapi begitu banyak kisah dan seluk-beluknya gitu ya. Mudah-mudahan setiap ibu bisa bersabar menjalani prosesnya dan bisa menjadikan ini sebagai sebuah ibadah yang luar biasa juga ganjarannya gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya kita dari subuh sampai maghrib diminta untuk tidak makan, kemudian dari maghrib sampai ke subuh
pesan dari Dokter Muti diminta untuk makan ya. Makannya banyak ya Ibu-ibu ya. 3 kali sehari ditambah 2 kudapan, ditambah 10 sampai 13 gelas air putih. Nah, itu akhirnya nanti menahan lapar dan hausnya itu menjadi ibadah, berusaha makannya pun menjadi ibadah ya. Gitu, karena Betul. memang menyusui itu adalah ibadah gitu. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu semua, insya Allah di bulan yang berkah ini kita punya peluang amal yang begitu besar ya dengan menyusui gitu ya, yang mungkin menurut orang tinggal memasukkan saja payudara gitu ya, membuka payudara terus anak nyusu, tidak sesederhana itu gitu ya, Masya Allah. Tapi itu menjadi perjuangan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Mungkin pesan terakhir nih dari Dokter Muti untuk ibu-ibu semua yang saat ini sedang berjuang menyusui di bulan Ramadan ini. Baik, ini ada slide terakhir dari saya, ibu-ibu. Jadi baik menyusui dan puasa Ramadan, keduanya adalah perintah Allah yang tidak bisa dibenturkan. Keduanya indah, keduanya penuh hikmah, namun Allah Maha mengetahui kondisi hambanya, diciptakannya rukhsah. Jadi saya berpesan untuk ibu-ibu yang memiliki bayi 0 sampai 6 bulan, sebetulnya sesungguhnya Allah mencintai tatkala diambil rukhsah darinya, sebagaimana Ia mencintai ketika dilaksanakan perintah-perintahnya. Jadi mohon izin kalau misalnya memang sangat ingin berpuasa, silahkan disiapkan dengan baik, baik kondisi ibu maupun bayinya. Namun jikalau tidak berpuasa, hal itu bukan merupakan hal yang negatif. Jadi saya apresiasi keduanya, baik ibu yang berusaha untuk tetap berpuasa saat menyusui ataupun ibu yang memilih untuk tidak berpuasa, dua-duanya. Masya Allah, Anda ibu-ibu yang hebat, Anda ibu-ibu yang luar biasa. Semangat mengasihi ibu-ibu. Jazakumullah khairan kasiran. Saya tutup, saya serahkan lagi kembali ke IAI. Sungguh semua yang benar datang dari Allah dan yang salah semua dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira juga untuk Dokter Muti yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik ya. Ibu-ibu, ini sangat membantu kita nih, memberikan pencerahan sekali buat kita para busui gitu. Dan memang insya Allah ini ke depannya Klinik Pratama kita sedang berencana membuka pelayanan baru, yaitu konseling laktasi ya, kaitannya sama pokoknya semua hal seputar ASI, menyusui, dan ini untuk awal kita memang benar-benar mencari ibu-ibu yang memang tadi membutuhkan bantuan, apakah relaktasi misalnya, kayak tadi misalnya bingung puting, kemudian gimana nih memulai lagi supaya bisa kembali menyusui gitu, atau kok menyusui tapi sakit, kok menyusui lecet gitu ya, apakah memang ada salah posisi dan lain-lain gitu. Dan hal-hal lain yang seputar laktasi itu nanti mungkin akan ada informasi selanjutnya, ditunggu saja, dan insya Allah untuk awal kita sifatnya free ya gitu, nanti akan disampaikan lebih detail mungkin ya informasi selanjutnya. Jazakumullah khairan katsira buat ibu-ibu semua yang sudah hadir, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Iya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.